Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivan Santoso, NIM 23402004. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait PPh pasal 21. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu definisi. PPh pasal 21 sendiri yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak oleh pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Untuk objek pajaknya mencakup gaji, upah, kompensasi, tunjangan, bonus, dan pembayaran lainnya. Untuk menghitung rumus PPh 21 yaitu dengan penghasilan bruto disetahunkan lalu dikurangi dengan biaya jabatan, setelah itu dikurangi iuran pensiun, dikurangi lagi PTKP, setelah itu baru dikali tarif pasal 17. Materi selanjutnya yaitu tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif pasal 17 yaitu tarif pasal 17. Ini adalah undang-undang pajak penghasilan untuk menetapkan tarif progresif untuk menghitung PPh 21. Tarif ini didasari dari PHKP. Kita langsung ke tabel di samping kiri. Itu jika PHKP 0 hingga 60 juta, maka tarif pajaknya yaitu 5%. Jika PHKP-nya di atas 60 juta hingga 250 juta, maka tarif pajaknya yaitu 15%. Itu berlaku untuk semuanya hingga bawah. Kita lanjut ke pemotongan yang kedua yaitu tarif efektif bulanan. Tarif efektif bulanan adalah tarif pajak rata-rata yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan PPh 21 di setiap bulan berdasarkan penghasilan tahunannya atau bruto. Kita lihat yang di tabel cara lihatnya untuk TK itu maksudnya tidak kawin atau belum menikah. Untuk yang K itu sudah kawin atau sudah menikah. Kalau untuk yang nominal 0, 1, 2 itu tanggungannya. Kalau 0 itu tidak punya anak, kalau 1 punya anak 1, kalau 2 punya anak 2, kalau 3 punya anak 3. Sebagai contoh yang tadi PTKP TK2 dan K1, artinya belum menikah tapi anak 2 dan sudah menikah anak 1, nominalnya yaitu 63 juta. Ini adalah tabel chart. Untuk yang tabel bawahnya itu kita lihat dari penghasilan brutonya. Jadi untuk yang pertama itu kita lihat dulu PTKP-nya, itu statusnya apa, tergolong ter A, ter B atau ter C. Setelah itu kita lihat brutonya, itu nominalnya berapa. Sebagai contoh nominalnya itu 11.050.002, itu masuk ke kategori nomor 13. Contoh lagi TK2 nominal 12.500.000, itu masuk yang RB TK2 untuk 12.500.000 itu masuk golongan nomor 9 yaitu 3%. Ini juga sama seperti sebelumnya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Sebagai contoh, Pak Budi adalah seorang karyawan di PT Maju Jaya. Berikut ini adalah data penghasilan Pak Budi selama tahun 2020. Gaji pokok 12 juta, tunjangan kesehatan 150.000 per bulan. Ini
satu ya. Untuk kecelakaannya ini 175.000 per bulan. Lalu tunjangan anak 200.000 per bulan, iuran pensiun 300.000, bonus tahunan yang dibayarkan pada bulan Desember itu 7 juta. Status PTKP-nya K1, itu PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh Pak Budi untuk masa Januari sampai November menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER, dan untuk bulan Desember menggunakan tarif pasal 17 serta bonus tahunan. Untuk langkah pertama kita masukkan gaji pokok dulu. Langsung gaji pokok 12 juta. Setelah itu tunjangan kesehatan. Ini kadang nggak sama ya tunjangan. Pokoknya nanti kalau di soal ada tulisan tunjangan yang bersifat apa? Yang bersifat pemasukan untuk kita, itu masuk ke kategori bruto atau yang bagian ini. Sekali lagi tunjangan kecelakaan. Tunjangan anak 200.000. Ini karena anaknya satu, jadi ini langsung tulis satu yang tunjangan anak. Kalau anaknya dua, ini 200.000 dikali 2. Jadi tergantung jumlah anaknya kalau yang tunjangan anak. Setelah ditulis semua, kita langsung jumlahkan semuanya. Hasilnya 12.525.000. Lalu kita hitung biaya jabatan. Biaya jabatan itu dihitung dari ini gaji kotornya. Jadi gaji kotornya itu masukin ke ini biaya jabatan. Setelah itu kita kali 5%. Untuk biaya jabatan itu maksimumnya 500.000 per bulannya. Kalau ini kan 626.250. Jadi kita hapus langsung. Kita rubah ke 500.000. Jadi nggak boleh melebihi 500.000. Kayak contoh ininya 1 juta atau 600.000 itu nggak boleh. Kalau di atasnya 500.000 ditulis 500.000. Kalau di bawahnya itu baru boleh ditulis. Contoh 250.000 itu langsung tulis di sini 250.000. Setelah itu iuran pensiun. Ini biasanya juga namanya gonta-ganti. Bisa iuran pensiun, iuran jabatan, tergantung soalnya. 300.000. Karena melebihi maksimum, jadi kita tulis 200.000. Setelah itu kita kurangkan semua dengan gaji kotor. Gaji kotor dikurangi biaya jabatan, kurangi iuran. Pokoknya semuanya nanti kalau di soal yang ada yang bersifat pengurangan itu masuk ke tabel yang ini. Kayak biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jabatan,
yang dikurangi lah, dimasukkan sini semua. Setelah dimasukin, nanti kita kurangi dengan gaji kotor. Hasilnya ini. Setelah itu kita setahunkan gaji bersihnya dengan dikali 12. Ketemu ini dikali 12, hasilnya 141.900. Setelah itu kita lihat PTKP-nya yang K1 atau sudah menikah anak 1. Di sini. Ini ya. Ini 63 juta. Kita langsung masukkan 63 juta. Setelah itu kita langsung kurangkan dengan gaji yang disetahunkan untuk nyari PHKP. Gaji disetahunkan dikurangi dengan PTKP K1. Ketemu ini 78.900. Setelah ketemu ini kita lihat PHKP-nya untuk cari tarif progresifnya. PHKP 78.900, jadi masuk yang ini karena di atas 60 juta dan di bawah 250 juta. Kalau nanti ini di bawah 60 juta atau 50 juta itu masuk yang ini, nggak perlu ditulis yang ini. Contoh 15 juta itu, ini hapus saja ini, langsung satu aja. Tapi karena ini di atas, jadi kita pakai yang ini, dua-duanya. Kalau lebih kita double lagi 3 sampai 25%, terus sampai ke bawah. Kalau untuk ini kita masuk yang nominal terbawah, yaitu 50 juta. Langsung kita kalikan 60 juta dengan 5%. Untuk cari yang bawahnya 60 juta itu dengan mengurangkan PHKP dengan 60 juta. Ini 18 juta. Lalu kita kalikan biasa dengan 15%. Kalau udah, kita tambahkan dua ini. Lalu kita bagi 12 ininya, tarifnya. Tarif dibagi 12 karena kita lihatnya per bulan. Ini ketemu untuk DP pasal 21 yang Januari aja. Kalau yang merah kita lihat dari gaji kotornya. Kita masukkan gaji kotornya, lalu kita kembali ke PPT tadi. Kita ingat ini kan 12.525.000. Ini kategorinya sudah menikah anak 1, berarti yang ini K1 12.525 masuk ke nomor 9. Tengah-tengahnya antara 11.600 sama 12.600, berarti 3%.
kita tulis 3%. Lalu langsung kita kalikan. Lalu untuk yang tarnya yaitu 375 atau 750. Tarnya ketemu. Setelah itu kita cari Desember. Ini hampir sama, bedanya gaji quarternya ini kali 12. Langsung copy aja ini yang di atas. Lalu kita tambah, masukin di sini dikali 12. Ketemu ini gaji kotornya. Jadi sama kayak yang channel, cuman bedanya gaji kotornya ini dikalikan 12. Ini disetahunkan karena Desember. Setelah itu ke biaya jabatan, ini juga sama kayak ini. Cuman bedanya ini kan untuk per bulan ya, yang di atas. Kalau ini disetahunkan, jadi dikali 12. Dikali 12. Bawahnya juga sama. Ini 200 dikali 12. Ketemu. Setelah itu kita kurangi, mulai dari gaji kotor, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun. Oke, ketemu gaji bersihnya yaitu 1,1900. Untuk lalu kita lanjut ke PTKP, itu sama kayak ini. Untuk Desember nggak perlu disetahunkan ya, ini nggak perlu, jadi langsung masuk ke PTKP K1. Setelah itu kita hitung PKP nya dengan mengurangi ini dengan PTKP, ketemu 78 ini 900. Lalu kita lihat untuk tarifnya tetap sama ya di antara ini. Jadi kita masih masuk ke 15%, 60 juta. Kalian memang 5%. Tarifnya ini juga sama seperti tadi, PKP dikurangi 60 juta. Setelah itu dikalikan dengan 15%. Kalau ketemu ini, kita jumlahkan dua ini. Lalu kalau sudah ini yang tadi dimasukin, ini yang terjenis dikali dengan 11 karena kita carinya yang Desember, jadi disetahunkan. Kita kali antara yang tar sama disetahunkan. Ketemu kan? Untuk cari Desembernya itu kita kurangi lagi antara tarif progresif dengan tar biar ketemu
bulan Desember aja. Oke. Jadi yang untuk bulan Desember ketemu nih. Hasilnya 1.701.750. Kita langsung lanjut ke bonus. Untuk yang bonus itu hampir sama, tinggal yang Desember. Cuman bedanya perkaliannya dikalinya ini semua dikali untuk brutonya, kecuali bonusnya. Jadi ini langsung kita copy aja, masukin ke sini. Biar bisa dihitung ke 12. Jadi nanti ini dikali 12. Tadi bonusnya 7 juta. Kita masukin. Langsung aja ini. Nggak perlu dihitung. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. Untuk biaya jabatan sama seperti yang bulan Desember disetahunkan, jadi tetap 6 juta sama 2.400.000. Iya. PTKP juga sama, K1 yaitu 63 juta. Oh, ini semuanya sama seperti Desember, yang membedakan cuma ditambah bonus. Lalu PKP-nya dikurang dulu, jabatan kurang jabatan, kurang iuran pensiun. Untuk cari PKP dengan mengurangi gaji besi dengan PTKP. Ketemu PKP, ini masih 85.900 ya, masih lingkup di 15%. Jadi kita tetap pakai dua ini, 5% sama 15%. Ini tetap 60 juta. Kita hitung lagi. Ini caranya juga sama, dengan mengurangkan PKP sama 60 juta. Kita kalikan langsung dengan 15%. Lalu kita jumlah. Terus untuk kolom ini kita masukkan yang tar tadi. Nah, bedanya di sini kali 12. Lalu kita hitung tar sama 12. Setelah itu kita kurangi antara tarif progresif dengan PPh tar. Ini untuk pajak untuk THR. Ketemu 2.376.000 untuk THR. THR atau bonus itu sama aja. Jadi ini aja bonus. Jadi gini ya. Untuk yang Januari November yang THR ini hasilnya 375.750. Kalau untuk yang Desember hasilnya 1.701.750.
Kalau yang bonus, hasilnya 2.376.000. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.